Shalom bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Julianus Somba, pendamping dari Kabupaten Jayawijaya, Distrik Wadangku. Iya, di sini saya akan mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di Distrik Wadangku mengenai mendukung pemanfaatan jamban yang sehat supaya anak-anak dari KPM yang ada di Distrik Wadangku tidak mengalami stunting. Iya, kita ke pembahasan materinya. Iya, shalom, selamat siang bagi kita semua. Siang. Selamat bertemu kembali. Ya, kali ini kita akan diskusi atau belajar tentang mendukung pemanfaatan jamban sehat atau WC. Ya, biasa lihat di rumah-rumah biasa ada WC atau jamban atau kamar mandi. Iya, untuk supaya anak-anak itu tidak tidak sakit, supaya tidak mempengaruhi pertumbuhan anak. Iya, itu yang saya akan jelaskan. Apa itu jamban, apa itu stunting. Stunting itu adalah di mana perkembangan anak tidak mengalami pertumbuhan, tidak sama dengan anak seusia. Biasanya kan anak-anak itu sakit karena tidak adanya jamban atau kamar mandi di dekat rumah. Itu yang akan saya jelaskan. Oleh karena itu saya akan jelaskan, jamban adalah tempat manusia membuang kotoran. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu jamban itu fungsinya apa. Ya, yaitu bagaimana supaya kita memudahkan kita untuk membuang kotoran. Iya. Terus apa ciri-ciri dari jamban yang sehat? Ya, ciri-ciri jamban yang sehat yaitu adalah yang pertama, jamban tidak dicemari sumber air. Ya, ketika jamban itu mempengaruhi sumber air, maka akan membuat kita sakit. Iya toh? Iya, membuat kita sakit. Terus tidak mencemari tanah sekitarnya. Ya, ketika kita membuat jamban atau WC itu tidak mencemari tanah, karena tanah adalah tempat kita menanam tanaman, ya toh, supaya tidak mempengaruhi tanaman yang ada di sekitar. Terus jamban itu tidak berbau, ya harus bersih, tidak bau. Terus tidak dapat dijangkau oleh serangga atau nyamuk atau lalat. Ya, harus ketika kita sudah membuat jamban harus ditutup ya, supaya lalat tidak masuk. Terus mudah dibersihkan. Ada kan jamban itu tidak bisa karena susah dibersihkan, tidak bersih karena susah dibersihkan. Terus memiliki penerangan yang cukup, yaitu harus memiliki lampu. Jadi ketika kita membuat jamban atau kamar mandi atau pembuangan itu harus ada penerangannya atau lampunya. Ya. Lantai kedap air harus ada air. Terus memiliki ventilasi. Ventilasi itu jendela, kayak jendela. Ada lubang yang masuk supaya ada udara yang masuk. Terus memiliki dinding dan atap yang baik. Ya, ketika kita membuat kamar mandi harus ada dinding dan atapnya. Iya. Terus bagaimana supaya jamban tetap bersih? Ya, itu yang saya katakan tadi. Ya, lantai jamban tetap bersih dan kering. Ya, usahakan ketika kita selesai memakai WC, ya kita keringkan supaya air tidak tergenang di situ. Terus tidak digenangi air, ya saya sudah bilang tadi, tidak digenangi air dan tidak ada sampah yang berserakan di situ. Ya, tidak ada sampah yang berserakan di situ supaya tidak ada lalat dan nyamuk. Karena lalat dan nyamuk itu yang membawa penyakit. Nah, apa hubungannya jamban dan atau mendukung penggunaan jamban untuk mengatasi stunting? Yaitu pertama adalah karena ketika tidak ada jamban, lalat akan membawa penyakit kepada anak-anak sehingga anak-anak tidak akan mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu diharapkan
supaya Bapak Ibu ya harusnya ada jamban di rumah, di dekat rumah, supaya kita mudah untuk membuang air besar ketika kita sudah mau buang. Terus ketika kita tidak mempunyai jamban, ya, lalat akan mudah membawa penyakit. Ya, lalat akan mudah membawa penyakit sehingga anak akan sakit. Ya, ketika dia sakit akan mengalami pertumbuhan. Tidak akan mengalami pertumbuhan anak ketika sakit. Ya, maka anak-anak akan mengalami stunting. Stunting adalah anak-anak tidak bertumbuh. Ya, oleh karena itu sangat bagus ketika di dekat rumah kita itu ada jamban atau WC. Supaya apa? Supaya memudahkan kita, supaya kita tidak mudah sakit. Karena ketika kita tidak mempunyai jamban, kita akan terkena banyak penyakit. Dan yang saya katakan tadi, anak-anak akan mengalami stunting atau anak-anak tidak akan bertumbuh bagus. Ya, supaya kita sehat. Terus selanjutnya ketika kita tidak mampu untuk membuat jamban, kita bisa bergotong royong dengan masyarakat yang ada di sekitar kita supaya kita bikin jamban atau kamar mandi atau WC, ya toh. Ya, kita kumpul-kumpul, kita ambil kayu atau apa, bikin papan, kita bikin jamban atau WC supaya kita tempati untuk membuang kotoran kita. Supaya apa? Kita jauh dari penyakit. Supaya anak-anak kita tumbuh sehat. Ketika anak-anak kita sehat, dia akan pintar, dia akan sehat, ya. Itu yang akan terjadi ketika ada jamban di sekitar kita. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, ya, dalam pembahasan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.